Mengenang masa-masa sekolah, isu konflik sehari-hari sampai cinta segitiga yang bikin weird bakal hadir dalam film-film terbaik romantisnya Indonesia, men. Sebagian film-filmnya udah ada di platform streaming legalnya Indonesia dan yang belum ditunggu aja kali ya. Listnya ini tentu bakal gue buatin yang ada di 5 film romantis Indonesia terbaik di awal tahun 2023. Film pertama ini bakal dibuka dengan sebuah film romcom yang manis-manis tapi juga menarik ya. Ceritanya bakal sangat seru banget untuk diikuti, dan yang paling penting ini film bakal sangat mudah ditonton karena ada di Prime Video. Zodiak Apa Bintangmu berawal dari sebuah musibah kehancuran yang dialami oleh seorang pemilik toko kaos kaki yang mengikuti sebuah kontes video menarik di mana ia dihadapkan pada tantangan berkencan dengan 12 pria berzodiak yang berbeda-beda. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha membuktikan bahwa kecocokan jodoh yang berdasarkan menggunakan zodiak itu hanyalah sebuah mitos, men. Ceritanya sendiri cukup fresh dan tentu bakal menarik banget untuk kalian ikuti. Gua sih suka-suka aja ya sama tipe film-film sweet dan juga lucu yang kayak gini. Tapi bukan juga perfect dari keseluruhannya, ini film juga punya beberapa minus di mata gua, men. Salah satunya adalah ada banyak banget karakter yang punya jatah scene yang sama dengan dibungkus ke dalam kurang lebih 1,5 jam film durasinya ini gitu. Bagi gua sih cukup padat dan terburu-buru banget gitu ya. Menurut gua sih cocoknya ini jadi series lah. Mungkin bakal lebih menarik lagi dan bisa explore banyak konflik serta juga dapat lagi kalau soal pendekatan dari para tokohnya gitu. Cuma balik lagi itu menurut pendapat gua ya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. So buat kalian yang suka sama film-film romantis nyantuy dan bikin weekend kalian mood, kalian bisa tonton aja film ini. Apalagi gua rasa kalian gak akan kecewa lah, karena terbukti juga dengan rating 7,0 pada penilaian di situs IMDb. Next bakal ada sebuah film yang tentu bakal juga menarik di awal tahun 2023 ini. Dengan sebuah kisah romantis anak ABG pada masa 80-an yang sangat nostalgia banget dan juga menarik banget untuk ditonton pada weekend di Netflix. Gita Cinta dari SMA berkisah pada seorang siswi baru bernama Ratna yang takdirnya terpaut akan takdir seorang siswa keren bernama Galih yang terkesan dingin dan juga cuek. Mereka berdua pun tertarik satu sama lainnya dan menjalin sebuah pendekatan yang tak biasa, namun prosesnya itu tak semudah yang mereka pikirkan karena cobaan datang saat hubungan mereka dipisahkan oleh si ayah Ratna ini. Seperti yang gue bilang barusan, ini film bakal punya latar yang nostalgic di era 80-an yang mana bakal punya kisah unik yang bikin kalian tergugah untuk menontonnya, men. Coba balik lagi karena film-film 80-an memang udah banyak banget ya diadaptasi di beberapa tahun belakangan ini. Makanya ini film cukup redup dan punya ekspektasi yang rendah di pasar film Indonesia, khususnya di genre romantisnya Indonesia itu sendiri gitu ya. Yang suka sama film-film anak ABG dengan rasa nostalgic, ini film jangan sampai kalian lewatkan ya. Bukan karena memang famous aja, tapi karena ratingnya pun tinggi di 8,3 pada penilaian penikmat film romance di IMDb. Kalau dua film sebelumnya ada di film-film romantis sweetnya yang bikin kalian nyaman, nah untuk yang satu ini bakal ada di kebalikannya ya, men. Yaitu ada di film romantis Indonesia rasa sinetron yang tayang di layar lebar premiumnya Indonesia. Bismillah Aku Nikahi Suamimu berfokus pada rumah tangga Malik dan juga Hana yang terlihat bahagia pada saat menanti anak pertamanya. Tapi sebuah musibah pun menghampiri keduanya, yaitu penyakit mematikan yaitu kanker yang mengancam kesehatannya Hana dan juga janinnya itu. Hana yang selalu merasa terpuruk meminta Malik untuk bisa menikahi sahabatnya dan juga dokter pribadinya bernama Katie. Cinta segitiga pun terjalin dari awal perkenalan tersebut dan memicu sebuah konflik yang tak biasa. Sebelum kalian misu-misuin gue, sabar men. Ya, gue tahu judulnya ini adalah film terbaik romantis Indonesia awal tahun 2023 ya. Tapi karena kendala film romantis Indonesia cuma ada 5, mau gak mau harus gue masukin semua men. Termasuk juga film ini gitu. Film yang gue benci ini ya men. Jujur ini film sebenarnya cukup fresh kalau dari segi konfliknya ya. Cuma karena kita udah biasa banget lihat konflik ini di sinetron dan juga FTV, ini film jadi nggak semenarik yang gue bayangkan gitu. Tapi mengingat ini film berhasil menggandeng nama aktor dan juga aktris famousnya Indonesia, yang pengen cuci mata dengan bening-bening, ini adalah filmnya. Ibu-ibu dan juga tante-tante bolehlah sempetin nonton film ini di bioskop ya, karena ini film bikin gregetan kalian. Tapi nggak bisa dimungkiri juga ratingnya yang famous besar 7,5 bisa membuat sebuah penonton lainnya ikutan nonton film ini. Oke, pengen nonton film romantis Indonesia yang berbeda dari biasanya? Di awal tahun 2023 ini ada satu nama film yang punya cerita uniknya tersendiri men. Dan juga punya sebuah romantis yang bikin baper di bioskop online.
Panduan mempersiapkan perpisahan mengikuti dari kisahnya Bara dan juga Demi yang menjalin sebuah hubungan tanpa status selama bertahun-tahun lamanya. Lalu setelah mereka berpisah, mereka sekarang sudah hidup terpisah dan juga sendiri-sendiri. Bara mengabdikan sebuah kisah cinta manis dan pahit tersebut ke dalam sebuah buku bernama $A yang menciptakan pertemuan kebersamaan dan juga perpisahan mereka. Sebagai penikmat film-film puitis dan film-film estetik, tentu kalian harus banget nonton film ini ya. Karena bukan cuma hanya sebuah kisah cinta aja yang dihadirkan dengan menarik di sini, tapi juga beberapa konflik yang semakin kalian tonton bakal semakin sadness dibuatnya men. Punya gaya penceritaan yang unik dan durasi yang singkat, padat, dan berisi membuat film ini langsung digandrungi sama anak-anak muda gitu. Ya memang pecinta film-film puitis semua men. Dimana-mana diceritain gitu ya kan. Bahkan di tongkrongan gua pun kemarin banyak yang nyeritain ini film gitu. Cuma balik lagi selera orang memang berbeda-beda ya. Kalau ditanya gue suka sama film ini apa enggak, jujur gue nggak suka gitu men. Terlalu mellow dan ya durasinya singkat agak mengganggu buat gue yang pengen nonton film sesuatu dengan detail yang pas gitu. Well, balik lagi kalau kalian pengen nonton film puitis yang romantis, ini adalah filmnya men. Ya, walaupun memang punya format yang berbeda, film ini sukses di rating 6,4 pada penikmat filmnya di situs IMDb. List terakhir dan menjadi penutup rekomendasi film terbaik romantis di awal tahun 2023 ini, ada satu film Indonesia dari Netflix yang bikin sebuah konsep beda dari yang lainnya. Dan tentu dengan hal berani yang disajikannya ya. Dear David ini ceritanya berpusat pada seorang siswi pemegang beasiswa bernama Laras yang memiliki ambisi dalam pendidikan dan juga kehidupan romansanya itu. Hati Laras terpaut pada seorang bintang sepak bola sekolah bernama David yang juga menjadi idola seluruh siswi di sekolahnya itu. Untuk menyampaikan perasaannya tersebut, Laras membuat sebuah blog rahasia berisi fantasi liar dan kekagumannya itu men. Namun setelah blognya itu tersebar, cerita-cerita liar tersebut akhirnya terbongkar dan mengancam reputasi sekolah serta masa depannya si Laras ini men. Ini adalah salah satu film yang memang konsepnya menggunakan sebuah isu-isu sehari-hari yang sering banget jadi pertanyaan orang banyak men. Konsep yang kayak gini emang lagi tenar banget ya di beberapa film-film Indonesia lainnya ataupun di film-film luar gitu. Terutama yang paling banyak ya romantis, drama, dan juga thriller. 3 genre itu benar-benar udah melekat banget sama konsep yang kayak gini men. Gue sendiri sih jujur sangat tertarik banget dengan film-film yang kayak gini ya. Apalagi kalau film ini benar-benar niat dan juga all in gitu. Bakal gue tonton sih walaupun itu dari Netflix. Karakter dalam film ini juga bakal menjadi hal utama yang ditonjolkan di dalam film ini men. Jadi semua ceritanya bakal mengarah ke si Laras ini yang memang menjadi main role utamanya dengan sangat keren. Bukan cuma itu, konsepnya pun bakal sangat baru, ceritanya pun bakal liar juga, dan bakal dibuat lebih tertarik lagi lah sama film ini. Tapi sayang ratingnya sendiri cukup mengsedih ya, karena ada di 5,8 dari penonton Indonesia yang vote di situs IMDb. Oke, cuma itu aja rekomendasi 5 film romantis Indonesia terbaik di awal tahun 2023 yang bisa gue share hari ini. Jika kalian suka sama pemilihan film-filmnya, kalian bisa like aja video ini. Dan buat kalian yang mau request film-film terbaru dan terseru lainnya, kalian bisa komen aja di kolom komentar atau bisa kasih super chat juga biar bisa langsung gue buat ke depannya gitu ya. Oke, itu aja. Sekian untuk konten hari ini. Gue Ri pamit undur diri. See you in the next film.